Sekarang lagi banyak budidaya ikan, Pak. Ya. Ini urban farming yang luar biasa juga mencoba untuk membuat terobosan-terobosan di lahan sempit ya, dengan kreativitas masyarakat. Ikan gabus, belut itu tinggi proteinnya. Nah, yang membedakan antara laut dan tawar itu kaitan dengan omega 3-nya. Bukanlah jenis ikan yang sangat amis gitu. Jadi dia sangat mudah diolah dan rasanya tuh sangat mudah diterima oleh anak-anak juga begitu. Kupas tuntas isu pangan bersama podcast Rembuk Pangan. Undang Bu Eli untuk sebagai penguasa Depok. Wah, Pak. Ini satu kebahagiaan nih saya bisa ketemu di forum ini gitu ya. Barangkali nanti bisa lewat Zoom gitu yang biar kayaknya hal yang menarik, Pak. Sesungguhnya saya tuh melihat ini gitu. Nah, ini lagu saya yang saya buat ya. Hai kawan, tahukah kalian ingin sehat kuat, perhatikan apa yang kita makan. Ingat teman, ingat kawan, ayo makan ikan. Tubuh sehat kuat, kuman menjauh dari kita. Ikan kaya protein dan gizi, membuat cerdas dan berprestasi. Jangan lupa makan ikan agar kuman jauh dan pergi. Ayo makan ikan. Ayo makan ikan. Nah, seiring dengan itu karena memang mungkin saya ex officio itu Bunda Literasi, Bunda PAUD. Nah, ini juga pendukung Desunting Menara inovasi di Kota Depok adalah Ado, hebat dan kuat. Ini anak Depok oke. Ado ini saya mencoba untuk beberapa kali. Jadi kalau di Jawa Barat itu kan saya pernah ikut lomba isi-isi kepala daerah mendongeng. Ya. Kebetulan saya dapat terpilih menjadi terbaik pertama, Mbak. Nah, ini sebenarnya challenge. Saya sebenarnya juga aslinya bukan storyteller gitu. Maka terbuatlah buku ini untuk menjadi panduan para bunda-bunda literasi, notabene ibu camat, ibu lurah sampai ke kader-kader untuk menjadi satu pegangan tentang Ado ini awalnya susah makan ikan, nah kemudian kita rangsang untuk bisa makan ikan. Nah, ini mungkin kalau secara fakta kita melihat ada satu keprihatinan. Suatu hari saya keliling ke sekolah-sekolah, bahkan di sekolah luar biasa, anak-anak spesial. Itu karena minimnya tadi, mindset-nya bukan sekedar mahal dan tahu gizi dan yang lain-lain, memang nggak tahu gitu. Ya. Jadi anak-anak spesial aja saya 89% itu mie goreng, mie rebus dan yang lain-lain. Nah, ini kan nusuk Pak buat saya. Nah, ini saya berangkat dari sana mencoba, ini dana non APBD saya coba rancang kemarin dari mulai November sampai Februari ini saya coba lakukan terobosan. Memang di dinas-dinas ada gitu, tapi saya mencoba merancang dengan Desunting Menara Depok itu 3,5% Pak. Cuma kalau di totalitas sekitar 3.000 anak-anak Depok yang memang masih membutuhkan perhatian, dan ini pun juga tadi berangkat dari satu mindset. Saya coba dorong Ibu, Bapak, hari ini kita berlelah-lelah, tapi 20-30 tahun mendatang anak kita ini adalah anak-anak aset yang memang bisa menjadi taruhan, saya bilang gitu. Maka pada program Desunting Menara, Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak, Depok itu kan inisiator Perda Kota Layak Anak dan Perda Ketahanan Keluarga. Ini jadi framing buat saya untuk bahwa kita harus melakukan hak-hak mereka dan kewajiban kita para orang tua. Jadi kemarin tuh launching Desunting Menara dan sekarang gebiar aksinya saya mencoba melakukan sudah 8 kali nih dalam beberapa putaran, yaitu programnya. Jadi kalau di PKK itu kan ada Pokja 1 terkait dengan parenting ya, kemudian ada Pokja 2 dari sisi pos PAUD-nya gitu ya, belum lagi ada literasi di sana. Jadi saya sekarang mencoba mengembangkan seperti Ocan Bananas itu di Pokja 4. Tapi
edukasinya pada pola asuh anak dan remaja itu ada Pokja 1. Nah, ini dari sisi parentingnya. Pokja 2 itu dari sisi literasinya. Nah, kita dalam minggu depan ini ada Dora Masa Kini, dongeng para orang tua untuk anak-anak agar gemar makan ikan. Ya. Nah, dari Pokja 3-nya, empok apa sih kemarin namanya, empok canting surga. Jadi masyarakat Depok harus peduli terkait dengan stunting, bagaimana membangunnya dalam keluarga. Nah, ini menarik sekali apa yang kemudian saya ajak masyarakat, tim penggerak PKK, dengan antusias mereka mulai di launching, kemudian juga mereka melakukan kegiatan, itu dananya memang saya dari CSR saya rangkul Basnas, kemudian juga ada BTN Syariah, Pegadaian Syariah, mereka yang mau membantu, hingga beberapa kegiatan kemarin tuh sampai saya sendiri yang nyari box buat tempatnya tuh ya, yang saya label dengan Besunting Menara, dapat dalam ya siang itu saya cari 500 box untuk biar mereka juga bisa berjalan. Nah, ojek cantik ini, Ocan Bananas ini adalah para kader-kader. Jadi Ocan Bananas, ojek cantik yang siap membawa makanan yang sudah dimasak. Nah, jadi ketika kemudian dana ini ada, kita kalkulasi, kalau Basnas kan memang menakarnya datanya mengenai by name by address dan mereka layak ya Pak ya. Jadi kemudian kita kumpulkan data, kemudian kita sodorkan, siap nggak Bapak bantu. Nah, kader-kader ini yang mulai belanja, kemudian masak, mendistribusikan, itu luar biasa. Saya mengharu biru semangatnya, karena selalu kita tuh memang semangatnya semangat surga, melakukan satu kebaikan ini adalah untuk amal kebaikan kelak kita. Nah, mereka dengan semangatnya, jadi waktu mereka membagikan itu, kita pakai pelepasan kayak mau lomba pakai bendera. Ayo bismillah, dengan ini Ocan Bananas siap melakukan tugasnya. Dan kemarin saya mencoba melihat langsung ke warga-warga yang penerima manfaat ini, yang mereka bulir-bulir air matanya nggak tahan juga gitu, akhirnya nangis, terima kasih Bunda, bahwa ya inilah satu kondisi yang memang kami terbatas. Tapi ada hal yang menarik di Pokja 2 ini juga ada layang gantung, atau sebuah proses pelayanan bagi anak-anak stunting, tapi kita membantu orang tuanya Pak. Jadi dengan pelatihan dan kemarin dari dana-dana yang ada, kami memberikan seperangkat alat ya. Jadi dengan blender mereka bisa mengolah, kemudian juga alat apa ya untuk membuat mie, dengan harapan nanti mereka pun yang kita bantu ini suatu saat mandiri. Nah, ini yang kita kembangkan. Kalau biasanya DKP 3, Dinas Perikanan, Pertanian, dan yang ada ketahanan pangan di Kota Depok itu biasanya memang mendongeng, Pak. Cuman saya tadi juga baru aja bicara dengan Ibu Kadisnya, Bu, saya mohon maaf seringkali kok terbantahkan terus dengan kabit-kabitnya yang nggak mau capek. Sosialisasi itu dari sekolah-sekolah. Saya bilang, saya kalau bukan di Pemkot, saya nggak tahu tuh termasuk program gerakan Gerimis Terur, Gemarikan, dan yang lain-lain. Karena eksklusif. Bisa nggak saya bilang kepada Ibu Dinas yang baru ini, saya tantang. Besok saya maunya lesehan, kita duduk, guyup bersama masyarakat, kemudian bicara itu tadi, bagaimana tentang ikan, itu kan ada lagunya kan, ada nila, lele, dan seterusnya, itu kan yang memang dari kementerian dibuat. Nah ini perlu gitu, dibumingkan. Nah, menyasar dari Desunting Menara, saya juga melihat hulu dan hilir, enggak cuma sekedar anak-anaknya. Karena kalau cuma dongeng doang, anak-anak terlibat jadi, Bu. Saya bilang, ini kan orang tuanya harus dihadirkan. Nah, termasuk di Pokja 3 itu, di Depok itu kan ada lomba etnik, Pak. Itu belut, dibuat pizza, dibikin sushi, itu kreatifnya masyarakat tuh luar biasa. Nah, kita kayaknya kalau tadi Bapak bilang mindset lebih membanggakan makanan luar. Nah, kita bisa olahan-olahan itu yang kita buat, kemudian seakan-akan memang kayak makanan-makanan keren gitu, pizza, sushi, dan yang lain-lain, tapi dengan menggunakan ini bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi satu hal yang menarik, saya biasa kalau lagi mendongeng itu kan sama anak-anak kan larut kan, nggak menceritakan tentang anak yang makan ikan itu, wah dia bisa
mencapai cita-citanya gitu dan seterusnya. Nah, ini saya mungkin jadi apa ya, menjadi satu tantangan ke depan terkait dengan beberapa terobosan-terobosan, dan harapannya saya karena memang juga Bunda Literasi dengan TBM ini rencananya mau keliling, karena kemarin Bapak Wali itu menyerahkan mobil perpustakaan untuk fasilitas mobile-nya kita, Bunda-Bunda Literasi, dengan TBM, dengan Taman Baca Masyarakat untuk mengedukasi nilai-nilai seperti ini. Belum lagi yang lain-lainnya, tentunya memang kayaknya memang sangat memprihatinkan, Pak. Jadi meskipun tadi 3.500-3.000 anak-anak yang kalau kemudian nanti bulan penimbangan kita akan lihat progresnya, adakah perubahan dari anak-anak yang berat badannya kurang, belum lagi kurang gizi. Nah, dalam hal ini saya juga intens mencoba untuk komunikasi dengan Persagi, ya, Persatuan Ahli Gizi, yang dalam hal ini pula kita juga mencoba ingin seperti tadi Dr. Dwi juga menjelaskan tentang, iya, anak saya juga dari perikanan ini ya, dari UGM, menantu saya juga dari psikologi UGM, Bu Dokter. Atau lo ini dengan saya, Bu. Orang Depok loh, Bu. Dan saya sebenarnya orang Depok. Sempit banget ya ini ternyata. Ya, jadi SMA di Depok, Bu. Oke. Masih ada rumah juga di sana. Ya, sempit banget ya, ternyata nggak jauh-jauh juga gitu ya. Nah, jadi mungkin saya justru gimana ya caranya, ide-ide kreatif ini mungkin dari Pak Erwin gitu ya. Apa nih yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan the golden age mereka dengan junk food-nya yang harusnya begitu deras. Nah, saya melihat sekarang ini stunting pun bukan pada masyarakat menengah ke bawah, Pak, karena budaya itu tadi. Sekarang lebih banyak dengan jari jemarinya mereka pesen GoFood yang aduh, ini sangat memprihatinkan generasi anak-anak ke depan ini seperti apa. Kalau saya mungkin memang selama ini juga ya tahu tentang agama. Itu An-Nisa ayat 9 itu udah memperingatkan kepada kita jauh-jauh hari terkait dengan pesan Allah, pesan Tuhan, waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim waliyattaqullah, satu hal yang kemudian di sana lost generation lah intinya ya. Nah, ini pun juga menjadi satu apa ya, buat saya itu adalah sebuah pekerjaan, ini adalah panggilan. Apa yang saya lakukan hingga lobby saya dengan beberapa dinas yang terkait dengan ini mau saya giring. Ayolah, saya bilang saya bukan nambahin kerjaan, saya cuma ingin merangkum dari semua ego dinas yang semua berjalan sendiri-sendiri nih, yuk kita bangun gitu, karena Ayu Ting Ting makan opak, yang penting kompak gitu. Cakep. Cakepnya telat nih. Oke. Ya, jadi saya tuh justru, aduh, ini menjadi satu hal yang menarik ya, Bu Dokter, kemudian Pak Erwin dan Pak Hendro. Kemasan-kemasan edukasi apa yang simpel dan menarik, karena ini juga dalam waktu dekat Pokja 3 ini saya mengundang chef ya dari dana yang terkumpul itu untuk memberikan wawasan terus-menerus kepada kader-kader Pokja 3 agar mereka dari mulai memilih bahan makanannya itu tadi ikannya, kemudian bagaimana pengolahannya, kan ternyata juga banyak yang mereka terlalu matang, mengurangi kadar protein dan gizinya yang bagus gitu. Sampai kemudian juga kita kemas dengan baik. Nah, kayak yang tadi saya terjun langsung ke lapangan, ketika kemudian packagingnya memang menarik, nasinya dibikin beruang gitu dengan hiasan nori, ada ini dan yang lain-lain. Itu benar, anaknya tuh saya suapin itu lahap gitu. Jadi kalau kayak gini salah siapa nih gitu kan, tanggung jawab bersama. Saya lagi terpikirkan gimana kalau kita gempur dengan media gitu kan, agar semua masyarakat termasuk anak-anak remaja, karena ujung-ujungnya kan nanti mereka juga anak-anak remaja saatnya menikah, mereka hamil dengan kualitas janinnya gitu kan, lahir anak-anak. Nah, ini yang sedang terpikir oleh saya, apa ya upaya-upaya yang kemudian yang kalau kayak saya kan bergeraknya mungkin bukan akademisi ya, masyarakat bawah, mereka yang penting paham dan tahu manfaatnya, itu yang sedang saya coba pikirkan gitu. Nah, ini mohon dari
kementerian, kemudian juga dari Food Bank, Pak Hendro dan teman-teman gitu, kemudian juga dari praktisi atau ahli lah, dari pakar-pakar akademisi. Yuk kita pikirkan gitu, karena ya ini untuk anak-anak Indonesia, mudah-mudahan zero stunting ini di Depok akan tercapai gitu. Yang harapannya seperti itu. Oh, jadi asik nih ngobrolnya nih. Ya, terima kasih Bunda Eli, luar biasa sekali inovasi yang dilakukan oleh Forikan Depok ya Bu ya, dari mulai tadi ada lagu-lagu, kemudian menyampaikan itu melalui mendongeng ya, yang mungkin bisa lebih apa ya, orang-orang lebih bisa menangkap gitu daripada mungkin tulisan yang membosankan gitu ya. Bahkan kan sekarang orang-orang lebih senang itu melihat secara visual, gambar, kemudian lagu dan lain-lain. Nah, itu salah satu inovasi yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Forikan Depok ya. Terima kasih Bu Eli atas sharing pengalamannya yang sungguh luar biasa ini. Mungkin kita dan Mbak sebentar Mbak, ini sepertinya di Jawa Barat ini akan jadi apa ya, kemitraan nih Pak Erwin. Jadi nanti menjadi salah satu program kemitraan kan belum lama ini Pokja Bunda PAUD. Jadi sepertinya sih Jawa Barat juga akan siap meluncing Bunda Forikan ya di setiap kota dan kabupaten, agar mereka juga punya struktur Pak secara organisasi itu seperti Pokja Bunda PAUD yang sampai ke kelurahan, pengurus-pengurusnya. Ini saya pikir kalau memang benar digesa, mudah-mudahan sadar akan makan ikan gitu ya. Ini menjadi satu hal gebrakan baru gitu. Bu Eli. Ya. Ini saya udah kedengaran belum suaranya? Iya Pak, makanya saya pakai headset tuh pengen dengar suara Pak Hendro agak jauh. Iya. Kalau Bapak ngomong saya gini nih, dengar-dengar gitu. Tapi sekarang udah kedengaran ya Bu? Ya. Jadi kita kumpul di sini Bu, itu sebenarnya ada sejarahnya. Pada tahun lalu itu kami FOI dengan FTP UGM itu tanda tangan untuk yang kedua kalinya MOU. Ya kan Ayuni? Nah Ayuni nih di balik kamera tuh anak FTP UGM. Untuk kerja bareng, intinya membuka akses pangan bagi kelompok rentan masyarakat yang rentan. Yang rentan itu anak-anak perempuan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, kemudian para lansia. Ini yang disebut semua umumnya dari keluarga sederhana. Nah, kemudian dengan FTP waktu itu dengan Bu Mur ya ada sebuah ide yang akhirnya menjadi sebuah kampanye namanya bikin dapur ngebul. Itu dari rangkaian diskusi dengan dosen-dosen FTP UGM. Kebetulan inspirasinya dari sebelah saya, dari Hadijah. Ini Hadijah orang Betawi. Oh gitu. Bikin dapur ngebul itu kan istilah kapan Betawi. Kapan Betawi Pak, ngebul. Dapurnya berarti nyala Pak, hidup. Ngebul bukan ngibul. Bukan ngebul plesetan ya. Kadang kan kalau udah ini juga, kepala ngebul. Nah itu ada apa namanya, ada mana bisa makan, ekonomi, kemudian kegiatan ngeriung bersama gitu. Seperti sebenarnya kalau kita tengok lagi masyarakat zaman dulu, masyarakat adat segala macam itu, dapur itu menjadi sentra kegiatan gitu. Nah ini kita hidupkan lagi supaya para terutama keluarga, orang tua, terutama perempuan, karena perempuan di sini bagi anak-anak adalah dewi penyelamat. Dewi kan dia bukan dewa ya, penyelamat, karena anak dari kandungan dia diberi makan oleh perempuan, pasti oleh perempuan, oleh ibunya soalnya, bukan oleh laki-laki bapaknya. Itu kalau ngelihat background di belakang Dokter Dewi kan ada itu tuh, Dokter Dewi itu ada tungku. Jadi saya ngebayangin ngebulnya tuh. Iya. Di kita nggak ada ya, nggak ada tungkunya. Oh, sentimen. Nah, kemudian bersamaan dengan kerja bareng tadi, ketemulah orang-orang baik dari Kementerian Perikanan. Gitu. Jadi kita sepakat mau undang Bu Eli untuk sebagai penguasa Depok. Wah Pak, ini satu kebahagiaan nih saya bisa ketemu di forum ini gitu ya. Barangkali nanti bisa di lewat Zoom gitu yang biar kayaknya hal yang menarik Pak. Sesungguhnya saya tuh melihat ini gitu. Nah ini lagu saya yang saya buat ya. Hai kawan,
Tahukah kalian ingin sehat kuat, perhatikan apa yang kita makan. Ingat teman, ingat kawan, ayo makan ikan. Tubuh sehat kuat, kuman menjauh dari kita. Ikan kaya protein dan gizi, membuat cerdas dan berprestasi. Jangan lupa makan ikan agar kuman jauh dan pergi. Ayo makan ikan. Ayo makan ikan. Nah, seiring dengan itu karena memang mungkin saya ex officio itu Bunda Literasi, Bunda PAUD. Nah, ini juga pendukung Desunting Menara Inovasi di Kota Depok adalah ADO, hebat dan kuat. Ini anak Depok oke. ADO ini saya mencoba untuk beberapa kali. Jadi kalau di Jawa Barat itu kan saya pernah ikut lomba isi-isi kepala daerah mendongeng. Ya. Kebetulan saya dapat terpilih menjadi terbaik pertama, Mbak. Nah, ini sebenarnya challenge. Saya sebenarnya juga aslinya bukan storyteller gitu. Ya. Maka terbuatlah buku ini untuk menjadi panduan para bunda-bunda literasi, notabene ibu camat, ibu lurah sampai ke kader-kader untuk menjadi satu pegangan tentang ADO ini awalnya susah makan ikan, nah kemudian kita rangsang untuk bisa makan ikan. Nah, ini mungkin kalau secara fakta kita melihat ada satu keprihatinan. Suatu hari saya keliling ke sekolah-sekolah, bahkan di sekolah luar biasa, anak-anak spesial. Itu karena minimnya tadi, mindset-nya bukan sekedar mahal dan tahu gizi dan yang lain-lain, memang nggak tahu gitu. Ya. Jadi anak-anak spesial aja saya 89% itu mie goreng, mie rebus dan yang lain-lain. Nah, ini kan nusuk Pak buat saya. Nah, ini saya berangkat dari sana mencoba, ini dana non APBD saya coba rancang kemarin dari mulai November sampai Februari ini saya coba lakukan terobosan. Memang di dinas-dinas ada gitu, tapi saya mencoba merancang dengan Desunting Menara Depok itu 3,5% Pak. Cuma kalau di totalitas sekitar 3.000 anak-anak Depok yang memang masih membutuhkan perhatian, dan ini pun juga tadi berangkat dari satu mindset. Saya coba dorong Ibu, Bapak, hari ini kita berlelah-lelah, tapi 20-30 tahun mendatang anak kita ini adalah anak-anak aset yang memang bisa menjadi taruhan, saya bilang gitu. Maka pada program Desunting Menara, Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak, Depok itu kan inisiator Perda Kota Layak Anak dan Perda Ketahanan Keluarga. Ini jadi framing buat saya untuk bahwa kita harus melakukan hak-hak mereka dan kewajiban kita para orang tua. Jadi kemarin tuh launching Desunting Menara dan sekarang gebiar aksinya saya mencoba melakukan sudah 8 kali nih dalam beberapa putaran, yaitu programnya. Jadi kalau di PKK itu kan ada Pokja 1 terkait dengan parenting ya, kemudian ada Pokja 2 dari sisi pos PAUD-nya gitu ya, belum lagi ada literasi di sana. Jadi saya sekarang mencoba mengembangkan seperti Ocan Bananas itu di Pokja 4. Tapi edukasinya pada pola asuh anak dan remaja itu ada Pokja 1. Nah, ini dari sisi parentingnya. Pokja 2 itu dari sisi literasinya. Nah, kita dalam minggu depan ini ada Dora Masa Kini, dongeng para orang tua untuk anak-anak agar gemar makan ikan ya. Nah, dari Pokja 3-nya empok apa sih kemarin namanya, empok canting surga. Jadi masyarakat Depok harus peduli terkait dengan stunting, bagaimana membangunnya dalam keluarga. Nah, ini menarik sekali apa yang kemudian saya ajak masyarakat, tim penggerak PKK, dengan antusias mereka mulai di launching, kemudian juga mereka melakukan kegiatan. Itu dananya memang saya dari CSR saya rangkul Basnas, kemudian juga ada BTN Syariah, Pegadaian Syariah, mereka yang mau membantu, hingga beberapa kegiatan kemarin tuh sampai saya sendiri yang nyari box buat tempatnya tuh ya, yang saya label dengan Desunting Menara, dapat dalam ya siang itu saya cari 500 box untuk
biar mereka juga bisa berjalan. Nah, ojek cantik ini, Ocan Bananas ini adalah para kader-kader. Jadi Ocan Bananas, ojek cantik yang siap membawa makanan yang sudah dimasak. Nah, jadi ketika kemudian dana ini ada, kita kalkulasi, kalau Basnas kan memang menakarnya datanya memang by name by address dan mereka layak ya Pak ya. Jadi kemudian kita kumpulkan data, kemudian kita sodorkan, siap nggak Bapak bantu. Nah, kader-kader ini yang mulai belanja, kemudian masak, mendistribusikan, itu luar biasa. Saya mengharu biru semangatnya, karena selalu kita tuh memang semangatnya semangat surga, melakukan satu kebaikan ini adalah untuk amal kebaikan kelak kita. Nah, mereka dengan semangatnya, jadi waktu mereka membagikan itu, kita pakai pelepasan kayak mau lomba pakai bendera. Ayo bismillah, dengan ini Ocan Bananas siap melakukan tugasnya. Dan kemarin saya mencoba melihat langsung ke warga-warga yang penerima manfaat ini, yang mereka bulir-bulir air matanya nggak tahan juga gitu, akhirnya nangis, terima kasih Bunda, bahwa ya inilah satu kondisi yang memang kami terbatas. Tapi ada hal yang menarik di Pokja 2 ini juga ada layang gantung atau sebuah proses pelayanan bagi anak-anak stunting, tapi kita membantu orang tuanya Pak. Jadi dengan pelatihan dan kemarin dari dana-dana yang ada, kami memberikan seperangkat alat ya. Jadi dengan blender mereka bisa mengolah, kemudian juga alat apa ya untuk membuat mie, dengan harapan nanti mereka pun yang kita bantu ini suatu saat mandiri. Nah, ini yang kita kembangkan. Kalau biasanya DKP 3, Dinas Perikanan, Pertanian, dan yang ada ketahanan pangan di Kota Depok itu biasanya memang mendongeng, Pak. Cuman saya tadi juga baru aja bicara dengan Ibu Kadisnya, Bu, saya mohon maaf seringkali kok terbantahkan terus dengan kabit-kabitnya yang nggak mau capek. Sosialisasi itu dari sekolah-sekolah. Saya bilang, saya kalau bukan di Pemkot, saya nggak tahu tuh termasuk program gerakan Gerimis Terur, Gemarikan, dan yang lain-lain. Karena eksklusif. Bisa nggak saya bilang kepada Ibu Dinas yang baru ini, saya tantang. Besok saya maunya lesehan, kita duduk, guyup bersama masyarakat, kemudian bicara itu tadi, bagaimana tentang ikan, itu kan ada lagunya kan, ada nila, lele, dan seterusnya, itu kan yang memang dari kementerian dibuat. Nah ini perlu gitu, dibumingkan. Nah, menyasar dari Desunting Menara, saya juga melihat hulu dan hilir, enggak cuma sekedar anak-anaknya. Karena kalau cuma dongeng doang, anak-anak terlibat jadi, Bu. Saya bilang, ini kan orang tuanya harus dihadirkan. Nah, termasuk di Pokja 3 itu, di Depok itu kan ada lomba etnik, Pak. Itu belut, dibuat pizza, dibikin sushi, itu kreatifnya masyarakat tuh luar biasa. Nah, kita kayaknya kalau tadi Bapak bilang mindset lebih membanggakan makanan luar. Nah, kita bisa olahan-olahan itu yang kita buat, kemudian seakan-akan memang kayak makanan-makanan keren gitu, pizza, sushi, dan yang lain-lain, tapi dengan menggunakan ini bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi satu hal yang menarik, saya biasa kalau lagi mendongeng itu kan sama anak-anak kan larut kan, nggak menceritakan tentang anak yang makan ikan itu, wah dia bisa mencapai cita-citanya gitu dan seterusnya. Nah, ini saya mungkin jadi apa ya, menjadi satu tantangan ke depan terkait dengan beberapa terobosan-terobosan, dan harapannya saya karena memang juga Bunda Literasi dengan TBM ini rencananya mau keliling, karena kemarin Bapak Wali itu menyerahkan mobil perpustakaan untuk fasilitas mobile-nya kita, Bunda-Bunda Literasi, dengan TBM, dengan Taman Baca Masyarakat untuk mengedukasi nilai-nilai seperti ini. Belum lagi yang lain-lainnya, tentunya memang kayaknya memang sangat memprihatinkan, Pak. Jadi meskipun tadi 3.500, 3.000 anak-anak yang kalau kemudian nanti bulan penimbangan kita akan lihat progresnya, adakah perubahan dari anak-anak yang berat badannya kurang, belum lagi kurang gizi. Nah, dalam hal ini saya juga intens mencoba untuk komunikasi dengan Persagi ya, Persatuan Ahli Gizi, yang dalam hal ini pula kita juga mencoba ingin seperti tadi Dr. Dwi juga menjelaskan tentang anak saya juga dari perikanan ini ya, dari UGM, menantu saya juga dari psikologi UGM, Bu Dokter. Atau ini dengan saya, Bu. Orang Depok loh, Bu. Dan saya sebenarnya orang Depok. Sempit banget ya ini ternyata. Ya, jadi SMA di Depok, Bu.
Oke. Masih ada rumah juga di sana. Ya, sempit banget ya, ternyata nggak jauh-jauh juga gitu ya. Nah, jadi mungkin saya justru gimana ya caranya, ide-ide kreatif ini mungkin dari Pak Erwin gitu ya. Apa nih yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan the golden age mereka dengan junk food-nya yang harusnya begitu deras. Nah, saya melihat sekarang ini stunting pun bukan pada masyarakat menengah ke bawah, Pak, karena budaya itu tadi. Sekarang lebih banyak dengan jari jemarinya mereka pesen GoFood yang aduh, ini sangat memprihatinkan generasi anak-anak ke depan ini seperti apa. Kalau saya mungkin memang selama ini juga ya tahu tentang agama. Itu An-Nisa ayat 9 itu udah memperingatkan kepada kita jauh-jauh hari terkait dengan pesan Allah, pesan Tuhan waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim waliyattaqullah satu hal yang kemudian di sana lost generation lah intinya ya. Nah ini pun juga menjadi satu buat saya itu adalah sebuah pekerjaan, ini adalah panggilan. Apa yang saya lakukan hingga lobby saya dengan beberapa dinas yang terkait dengan ini mau saya giring. Ayolah, saya bilang saya bukan nambahin kerjaan, saya cuma ingin merangkum dari semua ego dinas yang semua berjalan sendiri-sendiri nih, yuk kita bangun gitu, karena Ayu Ting Ting makan opak, yang penting kompak gitu. Cakep. Cakepnya telat nih. Oke. Ya, jadi saya tuh justru, ini menjadi satu hal yang menarik ya, Bu Dokter, kemudian Pak Erwin dan Pak Hendro. Kemasan-kemasan edukasi apa yang simpel dan menarik, karena ini juga dalam waktu dekat Pokja 3 ini saya mengundang chef ya dari dana yang terkumpul itu untuk memberikan wawasan terus-menerus kepada kader-kader Pokja 3 agar mereka dari mulai memilih bahan makanannya itu tadi ikannya, kemudian bagaimana pengolahannya, kan ternyata juga banyak yang mereka terlalu matang, mengurangi kadar protein dan gizinya yang bagus gitu. Sampai kemudian juga kita kemas dengan baik. Nah, kayak yang tadi saya terjun langsung ke lapangan, ketika kemudian packagingnya memang menarik, nasinya dibikin beruang gitu dengan hiasan nori, ada ini dan yang lain-lain. Itu benar, anaknya tuh saya suapin itu lahap gitu. Jadi kalau kayak gini salah siapa nih gitu kan, tanggung jawab bersama. Saya lagi terpikirkan gimana kalau kita gempur dengan media gitu kan, agar semua masyarakat termasuk anak-anak remaja, karena ujung-ujungnya kan nanti mereka juga anak-anak remaja saatnya menikah, mereka hamil dengan kualitas janinnya gitu kan, lahir anak-anak. Nah ini yang sedang terpikir oleh saya, upaya-upaya yang kemudian yang kalau kayak saya kan bergeraknya mungkin bukan akademisi ya, masyarakat bawah, mereka yang penting, paham dan tahu manfaatnya. Itu yang sedang saya coba pikirkan gitu. Nah, ini mohon dari kementerian, kemudian juga dari Food Bank, Pak Hendro dan teman-teman gitu. Kemudian juga dari praktisi atau ahli lah, dari pakar-pakar akademisi. Yuk kita pikirkan gitu, karena ya ini untuk anak-anak Indonesia. Mudah-mudahan zero stunting ini di Depok akan tercapai gitu. Yang harapannya seperti itu. Oh, jadi asik nih ngobrolnya nih. Ya, terima kasih Bunda Eli, luar biasa sekali inovasi yang dilakukan oleh Forikan Depok ya Bu ya, dari mulai tadi ada lagu-lagu, kemudian menyampaikan itu melalui mendongeng ya, yang mungkin bisa lebih orang-orang lebih bisa menangkap gitu daripada mungkin tulisan yang membosankan gitu ya. Bahkan kan sekarang orang-orang lebih senang itu melihat secara visual, gambar, kemudian lagu dan lain-lain. Nah itu salah satu inovasi yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Forikan Depok ya. Terima kasih Bu Eli atas sharing pengalamannya yang sungguh luar biasa ini. Mungkin kita dan Mbak sebentar Mbak, ini sepertinya di Jawa Barat ini akan jadi kemitraan nih Pak Erwin. Jadi nanti menjadi salah satu program kemitraan kan belum lama ini Pokja Bunda PAUD. Jadi sepertinya sih Jawa Barat juga akan siap meluncing Bunda Forikan ya di setiap kota dan kabupaten, agar mereka juga punya struktur Pak secara organisasi itu seperti Pokja Bunda PAUD yang sampai ke kelurahan, pengurus-pengurusnya
Ini saya pikir kalau memang benar digesa, mudah-mudahan sadar akan makan ikan gitu ya. Ini menjadi satu hal gebrakan baru gitu. Bu Eli. Ya. Ini saya udah kedengaran belum suaranya? Iya Pak, makanya saya pakai headset tuh pengen dengar suara Pak Hendro agak jauh. Iya. Kalau Bapak ngomong saya gini nih, dengar-dengar gitu. Tapi sekarang udah kedengaran ya Bu? Ya. Jadi kita kumpul di sini Bu, itu sebenarnya ada sejarahnya. Pada tahun lalu itu kami FOI dengan FTP UGM itu tanda tangan untuk yang kedua kalinya MOU. Ya kan Ayuni? Nah Ayuni nih di balik kamera tuh anak FTP UGM. Untuk kerja bareng, intinya membuka akses pangan bagi kelompok rentan masyarakat kita. Yang rentan itu anak-anak perempuan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, kemudian para lansia. Ini yang disebut semua umumnya dari keluarga sederhana. Nah, kemudian dengan FTP waktu itu dengan Bu Mur ya ada sebuah ide yang akhirnya menjadi sebuah kampanye namanya bikin dapur ngebul. Itu dari rangkaian diskusi dengan dosen-dosen FTP UGM. Kebetulan inspirasinya dari sebelah saya, dari Hadijah. Ini Hadijah orang Betawi. Oh gitu. Bikin dapur ngebul itu kan istilah kapan Betawi. Kapan Betawi Pak, ngebul. Dapurnya berarti nyala Pak, hidup. Ngebul bukan ngibul. Bukan ngebul plesetan ya. Kadang kan kalau udah ini juga, kepala ngebul. Betul. Nah itu ada apa namanya, ada mana bisa makan, ekonomi, kemudian kegiatan ngeriung bersama gitu seperti. Sebenarnya kalau kita tengok lagi masyarakat zaman dulu, masyarakat adat segala macam itu dapur itu menjadi sentra kegiatan gitu. Nah ini kita hidupkan lagi supaya para terutama keluarga orang tua, terutama perempuan, karena perempuan di sini bagi anak-anak adalah Dewi penyelamat. Dewi kan dia bukan dewa ya, penyelamat karena anak dari kandungan dia diberi makan oleh perempuan, pasti oleh perempuan, oleh ibunya soalnya, bukan oleh laki-laki bapaknya. Itu kalau ngelihat background di belakang Dokter Dewi kan ada itu tuh, Dokter Dewi itu ada tungku. Jadi saya ngebayangin ngebulnya tuh. Iya. Di kita nggak ada ya, nggak ada tungkunya. Oh, sentimen. Nah, kemudian bersamaan dengan kerja bareng tadi, ketemulah orang-orang baik dari Kementerian Perikanan gitu. Jadi kita sepakat ada beberapa isu yang dibawa, yaitu pangan lokal, kemudian keragaman pangan. Nah, kembali ke dapur pangannya itu kita maksudnya ke 5M. 5M itu mengumpulkan, meramu, kemudian mengolah, membagikan dan makan bersama, Pak. Oke, nah ini berangkatnya sebenarnya dari satu keprihatinan bersama, Bu. Keprihatinannya adalah ini Hadijah bikin survei di 17 kota kabupaten ya? 14. Itu ternyata sekitar 1:3, dari 3 anak-anak kita, satu anak kita itu berada di sekolah dengan perut yang lapar, gitu. Lapar di sini bisa berarti memang dia tidak makan, nggak punya makanan, nggak ada makanannya, atau dia makan tapi makanan dengan kualitas yang nggak terlalu baik, sehingga muncullah dalam prosesnya ini kurang gizi. Gitu, itu dari keprihatinan seperti selain persoalan stunting segala macam ya, gitu. Nah, jadi muncullah ikan untuk anak kita di iwak, kita sebut iwak. Nah, sekarang makanya kita berada di sini. Karena saya didorong-dorong terus oleh Pak Arwin kan diminta sama Ibu untuk kreatif. Saya juga nunggu nanti nih dari kementerian ke Depok nih. Didorong-dorong terus untuk ikut promosi barang gitu. Nah, akhirnya kita bikin serangkaian kegiatan yang ke bawah itu menghidupkan dapur-dapur, kemudian PAUD untuk posyandu, untuk makan ikan gitu. Dari tahun lalu kerja bareng sama FTP UGM juga gitu, kita bantuan ikan banyak banget. Terus kita, ayo para bunda PAUD, ini ada ikan, kita masak, kita makan rame-rame gitu, bahwa ikan itu enak buat anak-anak gitu sebagai alternatif gitu. Nah, makanya sekarang kita kumpul di sini, Bu. Jadi tadi Ibu
ngejar-ngejar Pak Erwin. Nah sekarang saya Pak Erwin lagi. Bu Dwi pasti akan ditanya nih. Ini kita punya banyak ahli-ahli tentang pangan kan. Tapi kenapa kok anak-anak kita masih tetap tinggi angka kelaparan dan stuntingnya, benar nggak ini? Nah, makanya ini bergabung di sini, yang mudah-mudahan alhamdulillah gitu ya. Kita kasih kesempatan Pak Erwin dulu ya. Iya, boleh. Silakan Pak Erwin.